Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sudah separuh perjalanan kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat, sehat, dan diberikan kelancaran sampai akhir Ramadan nanti dalam keadaan yang baik dan sehat walafiat. Langsung saja kita akan membahas tentang sebuah rahman dan rahimnya Allah bersama Ibu Dr. Dahajar bin Amal AP, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu sudah setengah perjalanan Ibu. Ya. Masih tetap semangat Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan. Baik Ibu, bila mana di awal Ramadan kemarin kita telah membahas tentang sebuah syair langgam Jawa Ibu. Di tengah perjalanan Ramadan ini kami ingin sedikit menanyakan Ibu tentang jika mana tentang Rahman dan Rahimnya Allah yang mungkin tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 184 tentang sebuah rukhsah, tentang sebuah solusi yang diberikan oleh Allah untuk dapat keringanan ya. Kalau misalnya pembayaran itu dispensasi ya Bu ya. Kami tanyakan di sini tentang mengenai fidyah Ibu. Nah, fidyah ini Ibu kalau boleh tahu apakah ada syarat-syarat khusus Ibu yang boleh melaksanakan atau mungkin mengambil opsi fidyah ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur sebagai umat Islam di mana syariat Islam itu tidak semuanya dipersulit, ada kemudahan-kemudahan yang harus kita syukuri ya. Jadi bagi orang yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena sakit, karena musafir, atau karena sebab-sebab yang lain, maka Allah memberikan dua solusi. Yang pertama mengganti di hari lain, kemudian yang kedua dengan membayar fidyah. Nah, pada Quran surat Al-Baqarah ayat 184, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan, ya, beberapa hari yang ditentukan ya. Maka bagi yang sakit atau ala safarin atau bepergian yang melelahkan ya, di masa Rasulullah itu kan memang naik kuda gitu ya, fa'idatu min ayyamin ukhar, maka diberi keringanan untuk tidak puasa tapi harus mengganti di hari yang lain. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang tidak kuat, menguat-kuatkan sebenarnya nggak kuat, maka memberi makan fakir miskin di sini. Jadi membayar fidyah. Jadi sebagai gantinya. Karena apa? Karena tidak memungkinkan mengganti di hari lain. Jadi yang termasuk penggantinya adalah fidyah. Tentunya tidak semuanya orang yang sakit, ya, namun sakitnya yang memang menanggung. Jadi sudah kritis, yang tidak mungkin bisa diharapkan kesembuhannya. Yang kedua, yang tidak kuat itu tua renta yang memang sudah lemah sekali fisiknya. Yang ketiga adalah perempuan yang hamil dan menyusui. Jadi Islam itu begitu memperhatikan berkaitan dengan keselamatan ibu dan anak. Persoalan perempuan dan anak itu jadi betul-betul dijaga di sini. Kemudian menyusui. Ya, jadi hamil dan menyusui, bukan nifas ya, karena orang tidak semua yang nifas itu menyusui. Ya, jadi tidak semua yang melahirkan itu menyusui anaknya, bisa jadi karena ASI-nya tidak bisa memproduksi ASI. Kemudian yang kedua, atau baginya
yang sudah diambil oleh Allah gitu, itu kan juga nifas. Jadi di sini kategorinya menyusui. Kemudian pekerja berat, siapa pekerja berat itu? Bukan hanya yang sekedar jualan sayur atau yang ringan-ringan itu. Pekerja berat itu biasanya yang dimaksud adalah pekerja yang ada di tambang yang memang begitu susah untuk keluar masuk dari tempat kerjanya itu. Nah, jadi ini ketentuan-ketentuan yang diperbolehkan untuk mengganti dengan fidyah. Jadi ada aturan tersendiri ya Bu, yang tidak semua tiba-tiba serta-merta saya tak bayar fidyah aja lah, sekarang nggak puasa dulu. Ibu, ini semisal Ibu, kalau kita sedikit flashback di 2 tahun yang lalu di edisi COVID ya Bu, semisal ada nih keluarga dari kami mungkin yang sempat masih mempunyai tanggungan hutang puasa. Nah, di Syawal bahkan belum memasuki bulan Syawal, beliaunya sudah kedahuluan dipanggil oleh Allah. Nah, cara kita untuk menggantinya itu bagaimana Ibu sebagai keluarga misalnya? Ada dua gini ya. Jadi ada yang belum sempat mengganti ya, karena memang waktu COVID itu luar biasa ya, apalagi pada bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya, yang 2021 yang begitu mencekam ya. Memang ini yang kadang-kadang dilupakan ketika belum mengganti. Ini keluarganya harusnya yang tahu, yaitu kata Rasulullah dalam sabdanya, man mata wa alaihi syamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia masih punya tanggungan puasa, maka dipuasakan oleh walinya. Jadi keluarganya yang harus mengambil alih, yang harus menyampaikan kepada Allah, ya Allah, saya yang akan membayar utang ayah saya, ibu saya, atau suami saya, kalau suaminya istri saya gitu ya, atau saudara saya, itu harus jelas akadnya. Kemudian kalau berkaitan dengan hutangnya masa lalu ya, tahun lalu misalnya, sampai sekarang masih hidup, sampai ketemu Ramadan lagi belum bayar, maka itu kalau orang hutang kena denda, ada kafaratnya. Jadi kafarat memberi makan orang-orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan, nanti masih tetap harus membayar hutangnya. Itu kalau hidup ya harus membayar. Jadi bukan fidyah sebenarnya dibayarkan, itu adalah membayar denda karena ketemu Ramadan lagi masih belum nyaur, belum membayar hutang Ramadan yang sebelumnya. Jadi kalau wanita haid 7 hari misalnya 6 hari ya tinggal dikalikan yang Ramadan sekarang berapa hutangnya. Nah, ini banyak yang juga tidak begitu diperhatikan. Berarti kalau diistilahkan angsuran gitu ya, bayar bunganya dulu baru denda kafarat itu denda. Kafarat itu dendanya, bunganya. Ini Bu, kalau di banyak yang dilakukan oleh kami itu mungkin fidyah itu digantikan dengan uang untuk memberikan makanan dan lain sebagainya. Apakah ada ketentuannya Bu? Harus dilupakan apa atau dengan nominal berapa itu? Kaitannya dengan Al-Quran tadi itu, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Miskin itu dia berkecukupan namun tidak punya pekerjaan, punya tempat tinggal namun nggak cukup ya. Kalau fakir itu memang tidak punya pekerjaan tetap, tempat tinggal juga tidak punya gitu ya. Namun di sini tidak sembarang fakir miskin. Fakir miskin yang apa? Yang sholat, yang puasa, yang soleh, yang sholat dan puasa. Kenapa? Karena nanti nilai puasanya yang kita kasih itu akan berdampak kepada yang membayar fidyah tadi itu. Sehingga
Kalau makanan ya sebaiknya apa yang kita masak dalam sehari untuk jatah buka dan sahurnya orang-orang miskin itu tadi untuk ukuran satu hari. Si A dan si B itu tentunya nggak sama. Yang dikonsumsi setiap hari itu nilainya tidak sama. Ya seperti ya kalau kita melihat, oh gimana kalau nggak bisa misalnya memasakkan karena apa mau diberikan ke tempat yang lain, itu kalau menurut saya lebih bagus diberikan sembako yang bisa dimasak sendiri ya, karena misalnya situasinya karena jauh, apalagi kalau sudah Ramadan itu tidak semuanya ya terus lebih biar mereka yang menurut kesukaannya. Nah ukurannya berapa ya, ukuran setiap orang habis berapa sehari itu ke sana. Jadi contoh ada orang yang sakit ya, dia catering di rumah sakit, sekali makan 30.000 ya kan, 2 kali ya dia. Kalau 2 kali berarti 60.000. Nah, ada si B itu makannya cuman habis 10.000 nasi bungkus. Nah, jadi 2 kali berarti 20.000. Masing-masing harus kembali kepada dirinya. Ukurannya ke sana. Kemudian dengan uang tadi ya, apakah boleh memberi dengan? Oh boleh, mungkin lebih praktis untuk diberikan. Namun kita harus memahami kebiasaan masyarakat kita itu yang tidak semuanya memahami itu. Jatahnya fidya itu kan untuk makan. Kalau dikasih uang bisa dibelikan kerudung, bisa dibelikan sandal, bisa dibelikan kue lebaran dan sebagainya. Akhirnya itu nggak tepat sasaran. Iya, kalau bolehnya boleh, tapi kita harus memahami itu kadang-kadang kalau sudah punya uang yang ingin dibeli bukan masalah makanan. Iya, itu ke situ. Jadi bukan tidak bolehnya gitu ya. Kita harus memahami kebiasaan masyarakat yang ada di sekitar kita itu. Kalau mereka yang kita kasih itu orang berilmu, tentunya kalau ini dana fidya harus makanya saran saya berubah makanan yang sudah siap saji atau bahan-bahan ya. Jadi karena jangan dikasih beras, karena orang Indonesia nggak makan beras harus dimasak menjadi nasi gitu. Faman tatawa afairullah. Kalau kamu memberikan lebih, katakan jatahnya 1 orang 1 hari, kalau 30 hari berarti 30 orang kali 2 dalam sehari. Saya ngasih untuk jumlahnya 40 orang, ya lebih bagus. Jatah makan saya siang saya biasanya hanya makan saya sehari 20.000 misalnya, saya kasih 30.000, itu kembali kepada dirinya sendiri. Jadi lebih itu lebih bagus daripada kurang. Jadi insya Allah sudah bisa dipahami gitu ya. Jadi lebih disesuaikan dengan porsinya personal masing-masing. Ya. Nah ini Ibu mungkin bisa dijadikan sebuah penekanan Ibu, biar kami ini mungkin yang pernah mempunyai hutang di puasa, biar semangat untuk menggantikan itu, mungkin ada pesan khusus dari Ibu. Iya, ini terutama perempuan gitu ya, yang kadang-kadang sudah dikasih kemurahan oleh Allah bahwa wanita hamil kalau membahayakan pada bayi dan ibunya, kemudian menyusui juga demikian, hasilnya tidak bagus kalau puasa, itu sudah dikasih keringanan mengganti dengan fidya. Namun itu kadang-kadang masih nggak mau bayar fidya, saya mau mengganti di hari lain. Ternyata hari lainnya menyusui, ternyata hamil lagi, ternyata sakit. Nah ini jadi kadang-kadang disitulah manusia, maka karena itu hutang tetap harus dibayar. Gimana caranya? Karena sudah lombok-lombok ya, karena sudah kelewatan gitu ya, maka yaitu dicicil ya, dikredit ya, Senin Kemis misalnya, lihat insur saya membayar hutang puasa saya. Makanya untuk perempuan ya, untuk laki-laki terutama harus memantau itu, dicatat berapa hutang istrinya, berapa hutang anak perempuannya, itu jangan sampai
para bapak sebagai suami, sebagai ayah itu jangan sampai tidak mengerti hal itu. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi yang telah disampaikan oleh Bunda kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan senantiasa menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pamit undur diri bila mana dari awal hingga akhir ada kurang dan lebihnya kami menyampaikan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.